Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan mata kuliah Matematika Teknik. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai regresi polinomial. Setelah sebelumnya kita sudah membahas regresi linear, pada hari ini kita akan membahas regresi polinomials. Apa bedanya antara regresi linear dan juga regresi polinomial? Mari kita akan lihat. Jadi pagi ini kita akan belajar bersama mengenai regresi. Ya. Regresi polinomial itu mempunyai persamaan fx sama dengan y sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus dan seterusnya sampai am pangkat x pangkat n. Jadi, ini tergantung ordernya. Jadi order 1 berarti nanti dia akan mempunyai persamaan atau persamaan umum fx sama dengan dia sama dengan a0 plus a1x. Kemudian untuk order 2 berarti dia persamaannya kuadrat menjadi fx sama dengan y sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat. Sebenarnya ada lagi polinomial order yang ketiga, yaitu adalah persamaan kubik, ya tinggal ditambah satu lagi sukunya. Jadi a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus a3x pangkat 3. Begitu seterusnya. Tapi di matematika teknik ini kita akan pelajari regresinya kuadrat. Jadi yang kubik tidak akan kita pelajari. Tapi saudara bisa baca di textbook metode numerik itu juga ada persamaan kubik gitu ya. Baik. Nah, persamaan kuadrat, pada persamaan kuadrat A0, A1 dan juga A2, salah ini bukan A3, adalah konstanta yang nilainya dapat dihitung dengan menyelesaikan 3 persamaan linear yang didapat dari analogi regresi garis lurus yang diuraikan sebagai berikut. Jadi kita tahu persamaan kuadrat adalah y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Nah, dari persamaan umum ini, nah, kita akan manipulasi persamaan umum ini menjadi persamaan yang ada sigmanya ini. Jadi dari persamaan umum ini pertama adalah untuk mendapatkan sigma yang saya tunjukkan di pointer ini, maka persamaan umum ini pertama dikali dengan sigma dikalikan dengan sigma ya, dikalikan sigma. Jadi untuk yang baris yang pertama ini adalah persamaannya dikalikan dengan sigma i dari 0 sampai n, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga persamaannya berubah menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n xi sama dengan a dikalikan sigma kali i dari 1 sampai n ditambah b kalikan sigma i sama dengan 1 sampai n xi plus c dikalikan sigma kali i sigma dari i sama dengan 1 sampai n xi kuadrat. Jadi untuk yang baris pertama inilah dikalikan dengan sigma semuanya. Kemudian baris yang kedua ini adalah setelah dikalikan sigma, kemudian berikutnya dikalikan dengan sigma persamaan umum ini dikalikan dengan sigma xi, sehingga yang ruas kiri menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n xi yi, dan ruas kanan jadi a kalikan sigma i sama dengan 1 sampai n xi, dan yang b adalah sigma i sama dengan 1 n b kali sigma i sama dengan 1 sampai n xi kuadrat
ditambah dengan C kalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat 3. Jadi yang baris kedua ini dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI. Kemudian yang baris ketiga ini adalah persamaan umumnya dikalikan dengan sigma kalikan XI kuadrat. Jadi nanti terjadi persamaan umumnya termanipulasi menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat kali YI sama dengan A dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat ditambah dengan B kalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat 3 dan C dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N XI 4. Nah, inilah persamaan untuk regresi kuadrat. Jadi ada 3 persamaan yang telah termanipulasi atau termodifikasi begitu ya. Nah, dari situ kemudian nanti kita susun matriksnya. Jadi ini susun matriksnya. Jadi kenapa kemudian ada pertanyaan kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini adalah proses manipulasi persamaan begitu ya. Nah, ini apa? Nah, nanti ini bisa kita buktikan nanti di hasilnya. Nanti hasilnya di manipulasinya seperti ini nanti hasilnya akan sama kalau kemudian kita selesaikan dengan penguraian rumus yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian regresi kuadrat menggunakan metode matriks. Nah, dari situ kemudian nanti kita susun matriks persamaannya. Jadi ini matriksnya adalah 3 kali 3. Jadi nanti tersusun seperti yang terlihat yang saya tunjukkan di pointers ini. Jadi nanti terdiri dari matriks 3 kali 3. Ini aja dimasukkan dalam matriks saja. Jadi kan nanti ada matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B gitu ya. Sedangkan ABC ini adalah ini ya. Jadi yang ABC ini atau matriks X ini yang akan kita cari. Jadi matriks X itu sama dengan adalah matriks A inverse dikalikan dengan B. Nanti akan ketemu nilai A, B, C. Nah, ini juga diperhatikan matriks A-nya itu akan kalau dia persamaan kuadrat dia akan konsisten seperti ini persamaannya begitu ya. Kalau dia kuadrat. Nah, tinggal nanti kalau kemudian nanti kita coba ke soal ini variabel-variabel ini yang kemudian kita cari. Kita cari nilainya berapa. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Ada contoh soal sebuah kontraktor jalan raya sedang membangun jalan Trans Sumatera melalui perbukitan. Untuk merancang alinyemen vertikal jalan tersebut diperoleh data elevasi tanah Y dalam meter, sepanjang lokasi X dalam 100 meter seperti disajikan dalam gambar di bawah. X, Y. Tentukan korelasi Y dengan X menggunakan analisis regresi polinomial derajat 2 atau persamaan kuadrat, kayak begitu ya. Nah, kita lihat datanya dulu. Datanya seperti ini, dimana Y-nya adalah elevasi tanah, X-nya adalah jaraknya dalam 100 meter. Nah, kita sudah diminta untuk mencari regresi kuadrat atau polinomial derajat 2 atau orde 2-nya. Bagaimana caranya? Caranya seperti tadi, kita akan uraikan dulu. Nah, konsepnya adalah seperti tadi.
Kita terus persamaan umumnya. Ini dibolak-balik bisa ya, seperti ini saya tunjukkan di pointernya ini. Ini dibolak-balik bisa, nggak usah bingung. Tadi kan dia sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat begitu. Dan dibalik juga boleh. Seperti ini kan dibalik ini dia sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini juga menggunakan apa variabel ABC begitu. Nggak usah bingung, ini menunjukkan bahwa ini adalah persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini kemudian nanti kita manipulasi persamaannya. Seperti tadi disampaikan, konsepnya adalah baris pertama dikalikan dengan sigma n saja, jadi sigma n, dan baris yang kedua dikalikan sigma xi, baris ketiga dikalikan dengan sigma xi kuadrat. Jadi nanti pas hasilnya akan demikian. Dari bawah dulu ya, dari bawah, kemudian ini dikalikan, ini dari bawah ini dikalikan x sigma xi sama dengan 1 sama n, kemudian ini dikalikan sigma xi, ini dikalikan sigma xi kuadrat. Nah, terus kemudian dari sudah ketemu persamaannya ini kita susun dalam bentuk matriks 3x3 seperti tadi. Matriks A kalikan X sama dengan B. Nanti yang kita cari adalah nilai A, B, C-nya. Nilai A, B, C. Nah, kemudian dari data tadi, dari soal yang tadi itu, didapatlah beberapa variabel baru begitu ya. Ini yang saya tunjukkan di dalam pointer datanya, data di soal. Ini hasil hitungannya. Hasil hitungan berdasarkan metrik ini tadi ya. Ini kan ada beberapa variabel yang harus dicari. Nah, kita masukkan ke ini, berarti ada variabel x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4, x kalikan y, x kuadrat kalikan y. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Ini 0 adalah, jadi x kuadrat 0, x kuadratnya adalah 1, 4, 9, 16. 16 didapat dari 4 kuadrat begitu ya. 25 didapat dari 25 kuadrat dan seterusnya. Sampai data ke-9 ya, data ke-9 gitu ya. 8 kuadrat sama dengan 4. Demikian juga sama, pangkat 3 juga sama demikian. Pangkat 4 juga sama, x kali y juga sama. Praktis berarti yang pada koordinat 0 pada x y sama dengan 0, nilainya 0 semuanya. Nah, setelah kemudian kita cari nilainya semua, jangan lupa kemudian kita sigmakan, kita jumlahkan masing-masing kolomnya itu, kita jumlahkan, lah ketemulah nilai seperti ini. Nah, nilai-nilai ini nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan matriks yang tadi sudah kita susun sebelumnya. Nah, seperti ini ya, jadi kita susun ke dalam persamaan matriks. Nah, didapatlah matriks 3x3, matriks A 3x3 gitu. Nah, ini baris yang pertama adalah 8772, kemudian 1296 dan juga 204. Baris kedua adalah 1296, 204 dan 36. Baris ketiga adalah 204, 36 dan juga 9. Ini matriks A-nya. Kemudian matriks B-nya adalah yang ruas kanan begitu, ketemu adalah 1558. kolom pertama adalah itu, kemudian 334 dan juga 87. Nah, nanti akan kita cari nilai metrik x-nya. Metrik x sama dengan matriks A inverse dikalikan B ini. Nah, ini nanti ketemulah ini dengan menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator lah, juga boleh, silahkan. Nanti akan ketemu metrik inverse-nya ini, metrik inverse-nya metrik A inverse seperti ini. Metrik A inverse dikalikan dengan B lah, akan ketemu nilai ABC-nya ini. Ini kalau di Excel cepat, jadi sudah tinggal ngetik kalau 3 berarti juga nanti inverse-nya juga silahkan, ada saudara bisa blok
3 baris 3 kolom begitu ya. Nanti kemudian ketikkan M inverse ya, M I N V E R S E, kemudian di blok ini nilai matriks A ini yang ada di ada 3 kolom ini, ada tiga kolom begitu, di blok semuanya. Setelah itu kemudian jangan lupa di blok juga kolom yang untuk menghitung begitu, M inverse-nya begitu harus sama juga 3 kali 3 itu. Setelah itu kemudian sudah tekan secara bersamaan CTRL, Shift dan juga Enter. Nanti akan ketemu nilai seperti ini. Di Excel itu sudah ketemu seperti ini. Nah, nanti setelah nilai ini didapat baru dikalikan dengan B. Ini juga mudah kalau menggunakan Excel juga sama. Jadi tinggal saudara komenkan mult MULT itu adalah matriks perkalian matriks A dengan matriks B. Ya, saudara blok jadinya matriksnya berapa kali berapa, kan matriks 3 kali 1 ya. Jadi kolomnya 3, barisnya 1. Jadi kolom baris 1, nanti akan ketemu nilainya seperti ini. Nilai A, B dan juga C. Di kalkulator juga bisa sama ya. Kalau 3 kali 3 saya kira kalkulator Casio itu masih bisa lah. Gitu, terus kemudian dari persamaan ini kita masukkan saja ke persamaan polinomial tadi. Tadi kan di awal kalau di soal ini kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi sama dimasukkan, samanya jadi y sama dengan min 0,9817 x kuadrat plus 7,6232 x plus 1,4221. Inilah persamaan kuadratnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya konsep dan juga contoh soal mengenai persamaan polinomial order 2 atau derajat 2 atau persamaan kuadrat. Bisa ya, akhirnya nggak masalah. Nah, berikutnya kita akan masuk. Nah, ini sorry, setelah masih ada tertinggal satu grafik ternyata. Setelah ketemu persamaannya baru kita plotkan ke dalam grafik. Tadi kan grafiknya suruh bikin trase jalan gitu ya. Nah, inilah trase jalannya adalah ini nih, persamaan yang tadi persamaan kuadrat gitu. Kuadrat ini data-datanya, gitu data-datanya. Nah, yang biru ini adalah persamaan regresi kuadratnya. Jadi konsep tadi regresi kuadrat adalah dia merupakan paling mewakili data. Jadi ini kalau di root mean square, jadi ini adalah selisihnya paling kecil. Ini garis inilah selisihnya, nilai sigma y-nya adalah paling kecil begitu terhadap data. Ini kan ada D1, D2 begitu. Ini dia itu selisihnya paling kecil. Jadi dia solusi terbaik lah, begitu kira-kira begitu. Ya baik, seperti itu ya untuk yang regresi polinomial order 2. Saya kira saudara harus coba kalau tidak coba tidak akan bisa. Jadi kalau matematika itu kalau hanya mendengarkan saja, apalagi dengan kondisi yang sekarang begitu, kalau saudara tidak rajin belajar pasti tidak akan paham. Setelah ini harus dicoba, harus exercise, harus latihan soalnya juga harus. Makanya saya juga mohon maaf nih, jadi karena ini mata kuliah matematika, kadang setiap pertemuan itu saya kasih tugas, karena agar saudara itu belajar nyoba begitu. Jadi tidak hanya sekedar baca saja, tapi juga mencoba latihan soal. Baru nanti kan kita bisa diskusi begitu. Jadi kalau belum nyoba diskusi, nanti voltasenya nggak sama antara saya dengan saudara. Saya kira itu. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke regresi untuk yang lain. Jadi
Jadi varian atau jenis-jenis regresi itu selain kuadrat, ada juga sebelumnya adalah linear, ada juga regresi bentuk yang adalah misalkan di sini adalah kurva eksponensial. Ini konsepnya sama sebenarnya. Jadi ini kurva eksponensial mempunyai bentuk y sama dengan a kalikan eksponensial bx yang dapat diubah menjadi, ini bisa kita ubah menjadi di ruas kiri ruas skalanya kita kalikan ln ya. Jadi berubah jadi ln logaritmik normal ya. Ln y sama dengan ln b ln b dikalikan dengan ln eksponensial bx. Seperti ini ya. Jadi seperti yang to pointer seperti ini. Ini jadinya plus sorry. Ln y sama dengan ln a plus ln b kalikan x. Jadi ini konsep teori matematikanya seperti ini ya. Kita bisa buka di materi matematika 1 atau matematika 2, jadi mengenai persamaan logaritmik normal. Nah, kemudian dari ubahan ini kita dapat tulis menjadi y sama dengan a plus bx. Jadi ini yang kita sebut sebagai meliniarkan persamaan nonlinear. Persamaan eksponensial kita linearkan menjadi persamaan polinomial order 1 atau persamaan linear begitu ya. Jadi ini kita rubah dulu fungsinya seperti ini, kita tunjukkan di pointer ini, baru kemudian kita substitusikan ke persamaan linear, di mana y besar ini sama dengan ln y, kemudian a itu sama dengan adalah ln a, dan b itu sama dengan ln b, dan x sama dengan x. Seperti itu kalau eksponensial. Dengan demikian metode ini merupakan linearisasi bersama eksponensial sama tadi. Itu regresi bentuk tertentu yang pertama. Kemudian juga ada bentuk yang kedua adalah kurva logaritmis. Ini log ya. Jadi kurva logaritmis mempunyai bentuk y sama dengan logaritmik normal ya. Kurva logaritmis mempunyai bentuk y sama dengan a plus b kalikan ln x yang dapat ditulis menjadi y sama dengan a plus bx, di mana y itu sama dengan y, a sama dengan a, dan bx dan b sama dengan b, x adalah ln x. Ini adalah demikian metode ini merupakan linearisasi persamaan logaritmik. Ada juga yang ketiga adalah kurva geometris. Kurva geometris mempunyai bentuk y sama dengan a kalikan bx. Nah, ini kalau di Excel adalah persamaan power kalau tidak salah ya. Ini bentuknya a sama dengan ab pangkat x yang dapat diubah menjadi ln y sama dengan ln a tambah b kalikan ln x. Kemudian ini kemudian dapat ditulis menjadi y sama dengan a plus bx, di mana y adalah sama dengan ln y, a sama dengan ln a, b sama dengan b, x sama dengan ln x. Ini merupakan linearisasi persamaan geometri. Itu ya, jadi ada 3 teori tambahan mengenai regresi bentuk tertentu.